Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.481. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang dibeli perusahaan Gotoh, tapi satu minggu terakhir ini harganya terus bergerak turun. Apakah penurunan ini kesempatan untuk kita entry di harga bawah? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MLPL. Saham ini banyak diminta tolong untuk dianalisa mungkin karena dalam satu minggu terakhir ini terus bergerak turun. Dan 3 hari terakhir ini jika kita lihat MLPL terus ALB. Dan di grafik jika kita lihat sebelumnya saham MLPL pergerakannya lumayan bagus. Walaupun bergerak sideways, tapi dia masih bisa rebound dari garis EMA 150 dan terus bergerak naik. Tapi pada saat menyentuh harga 600 atau mendekati harga 600 bisa kita lihat saham ini gagal break dan mulai bergerak turun. Dan satu minggu terakhir ini memang pergerakannya terus bergerak turun. Dan jika kita baca berita ini, berita yang baru dikeluarin jam 1 lebih sore tadi, Gotoh resmi menguasai 4,8% saham multipolar. Jadi ini merupakan sentimen positif, tapi pada saat berita ini keluar, saham MLPL tidak bergerak naik. Untuk garis MACD jika kita lihat pun masih bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini pun masih disertai distribusi. Tapi asing jika kita lihat satu minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan penurunan ARB hari ini pun masih ada akumulasi dengan jumlah yang lebih besar. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini dia berada tepat di garis EMA 150 yang merupakan support saat ini, plus sebelumnya juga dia masih bisa rebound dari support di EMA 150, menurut saya saham MLPL masih layak untuk teman-teman watchlist untuk trading jangka pendek. Atau memang ingin beli pada saat berhasil rebound dari garis EMA 150, hold selama masih bertahan kuat di garis EMA 150. Tapi mesti hati-hati apabila ternyata minggu depan MLPL gagal bertahan di atas garis EMA 150 ini, saham ini akan mulai trend downtrendnya. Jadi hati-hati apabila teman-teman sudah mempunyai saham di atas harga 500, apabila support quote ini terlewati, ini akan berubah menjadi resisten dan ada potensi MLPL untuk lanjut turun menuju harga 300. Jadi walaupun ada sentimen positif berita tadi, selama candle masih belum terlihat adanya tanda-tanda rebound, trennya masih kurang bagus. Jadi apabila teman-teman ingin entry membeli saham ini, minggu depan bisa wait and see, lihat apakah bisa bertahan atau terbentuk candle hijau di sekitar garis EMA 150 atau minimal di sekitar harga 400. Jadi harga terendah bisa teman-teman tunggu itu di harga 400. Jadi apabila MLPL menyentuh harga 400 dan masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman bisa entry. Tapi ingat, secara trend ini sudah kurang bagus. Jadi bisa saja kenaikannya cuma sementara, satu dibuat turun kembali. Jadi teman-teman harus lihat apabila berhasil rebound tapi masih ada distribusi, hati-hati bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Tapi apabila kita lihat dalam satu minggu ini sudah turun sangat dalam, plus baru keluar berita sore ini, ada potensi menurut saya minggu depan MLPL untuk bergerak naik atau rebound dari garis EMA 150. Jadi ini bisa kita jadikan kesempatan untuk masukkan ke watchlist dan trading jangka pendek pada saham ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MNCN. Saham MNCN hari ini naik 4% lebih ke harga 900. Bisa kita lihat kenaikan hari ini membuat MNCN berada dekat dengan garis resisten di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 905. Dan secara tren bisa kita lihat MNCN sebelumnya bergerak downtrend. Satu mulai sideways, pada saat menyentuh harga 800 berhasil rebound, berusaha untuk break dari garis EMA 50 masih gagal break dan mulai bergerak turun. Dan pada posisi daerah sini saya sudah pernah analisa kembali dan saya menyarankan untuk masukkan ke watchlist apabila berhasil rebound dari harga 800 masih bisa entry. Karena memang riwayat atau historinya beberapa kali MNCN masih bisa rebound dari harga 800 ini. Dan bisa kita lihat setelah berhasil rebound, MNCN terus naik menembus garis EMA 50.
Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Bisa kita lihat saat ini di harga 850. Dan berusaha naik, gagal break, mulai turun, tapi saat menyentuh garis EMA 50 masih bisa bertahan dan mulai bergerak naik. Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan MACD berhasil break dari garis EMA 150 ini, maka MACD akan mulai bergerak downtrend kembali. Dengan target terdekat apabila berhasil break dari garis EMA 150 itu di harga 950. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing teman-teman bisa lihat 1 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham MACD. Dan kenaikan hari ini pun asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi apabila teman-teman belum sempat membeli saham MACD, sebaiknya tunggu konfirmasi break baru teman-teman entry, atau apabila gagal break tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry pada saat MACD rebound dari garis EMA 50. Berikutnya saya akan menganalisa saham RAS. RAS hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 745. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren RAS saat ini juga sudah mulai bergerak uptrend. Teman-teman bisa lihat, sebelumnya bergerak downtrend, sempat turun menyentuh harga 600, berhasil rebound. Bisa kita lihat mulai sideways. Selalu saya jelaskan apabila saham downtrend mulai sideways, teman-teman sudah bisa amati. Dan apabila dia berhasil break dari garis EMA 50, trennya akan mulai lebih bagus lagi. Dan terkonfirmasi garis downtrendnya patah. Jadi setelah berhasil break, bisa kita lihat saya itu lanjut naik lagi break dari garis EMA 150. Dan selalu saya jelaskan juga apabila berhasil break dari garis EMA 150 maka potensinya lebih besar untuk bergerak uptrend. Bisa kita lihat berhasil break, naik, satu mulai turun, tapi pada saat berhasil break maka ini garis EMA 50 dan 150 sudah berubah menjadi support. Jadi pada saat turun menyentuh garis EMA 50 dan 150 bisa kita lihat masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi 1 minggu terakhir ini jika kita perhatikan RAS masih kesulitan untuk naik di atas harga 750. Dan setiap kali menyentuh harga 750 berusaha untuk naik selalu gagal. Dan hari ini juga masih berusaha untuk naik di atas harga 750. Tapi memang RAS masih layak untuk teman-teman hold apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat break dari garis EMA 50. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry juga masih bisa entry karena secara tren juga trennya masih uptrend. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat RAS minggu depan masih ada potensi untuk berusaha naik di atas harga 750 apabila berhasil break. Maka target berikutnya atau resisten berikutnya di harga 800. Untuk harga 800 ini teman-teman harus hati-hati karena ini merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham RAS. Karena beberapa kali jika kita perhatikan menyentuh harga 800 RAS selalu sulit untuk break dari resisten ini. Jadi ada potensi walaupun trennya uptrend pada saat berhasil break harga 750 mendekati harga 800 apabila gagal break ada potensi RAS penurunannya akan lumayan dalam. Jadi ini bisa kita jadikan target untuk take profit apabila teman-teman ingin take profit jangka pendek. Jadi apabila gagal break, teman-teman take profit dulu, setelah itu tunggu kembali, RAS terkena pullback ke daerah support dan rebound, baru teman-teman entry kembali. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham TWR. TWR hari ini naik 1% lebih ke harga 1.250. Bisa kita lihat di grafik. Kenaikan ini membuat TWR masih berada tepat di garis EMA 150 yang saat ini masih berupa support. Jadi support di EMA 150 masih belum terkonfirmasi break. Jadi dalam beberapa hari terakhir ini TWR hanya bergerak dekat atau berada di antara garis EMA 150 ini. Dan untuk resisten EMA 50 bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1.315. Jadi selama masih bisa bertahan atau berada di atas garis EMA 150 ini, TWR trennya masih sideways, jadi belum downtrend. Tapi hati-hati apabila ternyata minggu depan TWR gagal bertahan di atas garis EMA 150 ini, berarti trennya akan mulai bergerak downtrend. Jadi hati-hati untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini di atas garis EMA 50. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih disertai sedikit distribusi. Dan asing jika kita lihat hari ini masuk dengan jumlah yang lumayan besar.
Jadi dari data yang kita dapat, karena hari ini asing masuk dengan jumlah lumayan besar dan saat ini berada tepat di garis EMA 150, teori juga masih bisa teman-teman pantau minggu depan. Apabila masih bisa berhasil rebound dari garis EMA 150, masih bisa entry dan hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Dengan target take profit jangka pendek adalah di sekitar harga 1315 atau 1300, karena ini merupakan resisten di EMA 50. Jadi walaupun bertahan di atas garis EMA 150, pada saat naik menyentuh atau mendekati harga garis EMA 50 apabila masih gagal break, TWR masih ada potensi untuk balik turun kembali. Jadi mesti hati-hati, walaupun berhasil rebound dari garis EMA 150 bukan berarti trennya akan mulai bergerak tren. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.